podcast Ruang Belajar. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol santai, tapi penting banget khususnya buat kalian yang sudah bekerja, baru mau bekerja atau bahkan yang masih mahasiswa. Kita akan membahas tentang konsep dasar karyawan. Dan tentu saja saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita dua orang narasumber yang akan berbagi pandangan dan pengalamannya. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, boleh dong Kak memperkenalkan diri secara singkat kepada narasumber pertama atau narasumber kedua duluan? Oke, terima kasih Juju. Hai teman-teman, perkenalkan aku Saida, bisa dipanggil Ida, mahasiswi semester 5 di Umbris sekaligus bekerja nih di sebuah perusahaan. Nah, boleh? Halo semua, nama saya Sandrina Meta Putri, biasa dipanggil Sandrina. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau yang saat ini juga sedang bekerja sambil berkuliah. Baik, terima kasih kepada dua narasumber yang sudah memperkenalkan diri. Nah, langsung saja kita mulai kepada narasumber pertama ya. Saya ingin bertanya, menurut Kakak Saida nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan karyawan? Oke, jadi langsung aja secara singkat, karyawan itu bukan hanya hadir kemudian menerima gaji, tapi dia harus memiliki tanggung jawab dan melakukan proses-proses yang untuk mencapai visi misi dari sebuah perusahaan, seperti itu. Oh iya, baik Kak Saida. Berarti kayak karyawan tuh punya peran yang cukup besar ya Kak, dan tanggung jawab untuk perusahaan. Benar banget. Tanpa karyawan perusahaan nggak akan berjalan. Oh, iya. Singkat itu. Iya. Baik, selanjutnya kayak sikap. Kalau kita bicara soal sikap nih, sikap dasar apa saja sih yang penting dimiliki seorang karyawan? Oke, nah kalau dari Saida nih dan pengalaman Saida nih Ju, itu ada 4 hal ataupun aspek yang penting banget harus diketahui semua karyawan. Yang pertama adalah soal profesionalitas diri. Profesionalitas diri itu adalah tentang proses bagaimana dia mencapai visi misi itu. Dia mengerjakan sesuai nggak dengan tujuan perusahaannya. Terus kemudian kedua, kejujuran. Nggak mungkin dong dia melalaikan tugas dia atau suka berbohong sama atasan. Itu adalah hal-hal yang sangat krusial dan harus dihindari dalam sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah soal disiplin dan komitmen. Jadi selain dia orangnya bagus dan berproses dengan baik dalam perusahaan, dia juga harus disiplin, on time, dan komitmen dengan pekerjaan dia, seperti itu. Karena kalau nggak dia ngerjain, siapa lagi? Kadang seperti itu. Dan yang terakhir, dalam proses jatuh bangunnya menggapai visi misi di sebuah perusahaan, pasti dia bakal melakukan sebuah kesalahan, dan dia itu harus memiliki niat mau belajar. Belajar di sini bukan hanya belajar menjadi karyawan yang baik, tapi dia belajar dari kesalahan yang dia buat, seperti itu Juju. Baik, menarik sekali ya Kak. Nah Kak, dalam praktiknya pasti ada nih tantangan yang dihadapin karyawan. Menurut Kakak apa saja sih biasanya tantangan yang dihadapi karyawan itu? Oke, itu ada 3 hal sih, yaitu tentang visi misi tadi, yaitu tekanan kerja. Nah, kalau di kampus kita punya tekanan juga kan Jo, itu kayak contohnya deadline gitu. Padahal kita karyawan juga nih, cuman ya namanya dosen nggak mungkin kan dia letak deadline-nya 1 tahun gitu kan tugas gitu. Nah, itu tekanan. Kemudian yang kedua juga ada target yang tinggi yang seperti saya sebutkan di awal, bahwasanya sebuah perusahaan itu punya visi misi. Nggak mungkin dong dia cuman mengeluarkan sebuah produk atau apa, tapi dia bakal selalu menaikkan level-level dia sehingga ke internasional. Nah, dia pasti bakal target-target tinggi dan itu harus diselesaikan dengan baik. Dan yang ketiga adalah itu adaptasi sesama karyawan ataupun atasan, karena kita semua tahu bahwasanya Indonesia ini multikultural ya teman-teman, yang mana kita punya kayak orang Sunda yang suka adem anyem, kita punya orang Batak yang suka tegas dan cepat seperti itu, dan bagaimana kita bisa menghadapi situasi tersebut menjadi satu persatuan gitu yang saling menghargai lah dengan perbedaan yang ada seperti itu. Baik Kak Saida, kalau boleh nih minta tip singkat bagaimana cara menjadi karyawan yang baik? Oke, yang pertama itu harus jaga komunikasi, karena komunikasi yang baik itu memperlancar sebuah proses yang ada. Kemudian yang kedua, ya nggak masalah. Kemudian yang kedua itu menjaga hubungan. Kita tahu bahwasanya manajemen itu tidak hanya membahas operasional, tapi manajemen itu juga membahas tentang manusia tersendiri. Bagaimana kita bisa manage ataupun mengarahkan orang-orang. Nah, jadi jika hubungannya baik, maka pekerjaan pun berjalan dengan lancar, gitu kan Jo? Baik. Nah nih Kak, menurut Kakak nih, seberapa penting sih etika kerja bagi seorang karyawan itu? Nah, etika tuh penting banget, bahkan
saya bisa menyebutkan itu adalah pintu utama sebelum membuka gerbang-gerbang rezeki lainnya di dalam sebuah perusahaan. Nah, sebut aja sebenarnya dasar dari Saida pribadi nih Jo. Saida dulu dari OSIS etika dan akhlak atau di sekolah itu bisa kayak agama. Jadi tanpa etika itu etika itu simpel kita respect sama orang lain gitu. Iya. Kayak hubungan sama orang lain juga kayak gitu. Iya. Nah, kalau hubungan baik, etikanya baik pasti orang suka sama kita, senang sama Kalau kita. etikanya buruk, Bagaimana kita bisa menghargai atasan kita kalau kita nganggap dia kayak karyawan Iya. biasa? Bagaimana kita bisa menghargai customer kalau kita nganggap dia seperti adik kita sendiri? Iya. Nah, pasti semua orang bisa mau menganggap orang lain atau dirinya sendiri seperti seorang raja. Makanya Iya. ada pepatah dari Jepang itu, anggaplah pelanggan itu adalah seorang raja. Jadi kita memperlakukan dia seenak mungkin seperti itu. Jujur. Jadi ibarat tanpa etika maka sesuatu itu bakal terjadi hal buruk lah. Seperti itu. Baik Kak, kalau misalnya soal hubungan nih dengan atasan, sikap apa sih yang sebaiknya dimiliki karyawan gitu? Oke, nah mungkin saya langsung jawab yang spontan, bukan soal profesionalitas lagi, tapi kalau hubungan dengan atasan itu adalah tentang bagaimana keterbukaan kita gitu, kejujuran itu. Saya kan sama atasan, masa kita nggak terbuka, Pak saya misalkan hari ini sakit gitu atau apa, ya mungkin kita segan, tapi kita harus tetap terbuka seperti itu. Nah itu adalah aspek penting selain profesionalitas, disiplin dan hal lainnya seperti itu, jujur. Baik Kak Saida, boleh dulu diminum dulu. Ini ayo. diminum dulu ya. Udah dingin, Iya, makin dingin. Terima kasih ya. Baru kita lanjut lagi ke narasumber kedua. Sekarang kita lanjut lagi ya. Saya sebagai host ini ingin menanya kepada narasumber kedua yaitu Kak Sandrina. Kak Sandrina, konflik di tempat kerja ini kan pasti pernah terjadi ya. Jadi kayak jujur nih mau nanya bagaimana cara karyawan sebaiknya menyikapinya? Nah, konflik itu kan hal wajar nih dan hampir gak bisa dihindari juga di dalam dunia apapun, di dalam kayak maupun perkuliahan maupun dunia kerja. Nah, namanya juga kerja tuh kan kita pasti bertemu dengan orang banyak dan juga pasti ada juga kan perbedaan-perbedaan dari setiap individu gitu. Nah, di sini tapi yang penting itu bukan konflik itu sendiri, melainkan gimana cara kita itu menyikapinya. Karyawan tuh sebaiknya jangan langsung membawa perasaan ataupun juga emosi duluan nih gitu ketika ada masalah. Karena kalau sudah emosi naik, biasanya masalah itu malah makin menjadi besar. Itu sudah pasti. Nah, yang paling penting itu tetap fokus kepada solusi. Yang pertama bisa dibicarakan dengan baik-baik, cari jalan tengahnya, dan juga jangan gengsi untuk buat saling ngedengerin ataupun saling meminta maaf gitu. Nah, komunikasi yang terbuka itu kan kunci utama, karena banyak konflik sebenarnya itu cuman karena salah paham doang. Kita tuh bisa langsung menimbulkan masalah yang cukup besar. Nah, kalau kita mau duduk bareng nih dan ngobrol secara dewasa kan otomatis kan cepat selesai nih gitu. Nah, kalau misalnya konfliknya udah cukup rumit dan susah diselesaikan dengan berdua, tidak ada salahnya gitu minta bantuan ke orang-orang di sekitar untuk mendamaikan ataupun untuk apa ya bilangnya Kak Saida, supaya lebih netral aja gitu. Kalau misalnya pihak yang ini dan pihak yang ini diselesaikan dengan baik gitu. Nah, justru itu tuh menunjukkan sikap profesional. Nah, dan menariknya itu kalau konfliknya bisa diselesaikan dengan cara yang lebih tepat dan juga dengan dewasa, hubungan pekerjaan itu malah bisa jadi lebih solid. Dan timnya tuh bisa makin kompak ke depannya. Gitu sih menurut saya. Baik Kak Sandrina, terima kasih atas jawabannya. Ini kita mau menanya ke narasumber pertama lagi ya. Banyak nih yang bilang loyalitas itu penting. Menurut kakak bagaimana sih konsep loyalitas karyawan saat ini? Oke, terima kasih juga atas pertanyaannya, bagus banget teman-teman. Karena kita melihat bahwasannya bahkan di dunia kuliah aja, bukan hanya perusahaan, itu orang pindah-pindah gitu. Prodinya pindah-pindah gitu, apalagi di perusahaan gitu. Nggak nyaman, nggak suka pindahnya. Itu termasuk dari tekanan kerja tadi. Nah, untuk loyalitas itu jujur dan Kak Ai, nah kalau pandangan saya itu adalah tentang bukan berarti bertahan tanpa berkembang. Jadi dia
udah pas nih di perusahaan ini terus dia stuck gitu aja. Justru ketika dia udah mendapatkan tempat yang aman dan nyaman di sebuah perusahaan, dia bisa terus meningkatkan kinerja dia seperti itu. Nah, jadi selama bekerja dia bagus, jujur dan bertanggung jawab, itu sudah dibentuk atau bisa disebutlah dengan loyalitas yang baik juga seperti itu. Jadi jangan sampai kita stuck di satu tempat aja kayak gitu. Nah, baik Kak. Terakhir nih ya Kak, apa pesan Kakak untuk mahasiswa atau fresh graduate yang sebenarnya lagi menjadi karyawan? Oke, yang pertama itu jangan pantang menyerah lah seperti itu. Memang kita tuh berbeda dari yang lain. Bahkan saya mau bilang kayak you are special teman-teman. Di luar sana orang kuliah gitu ya, makan dengan keringat orang tuanya, tapi kamu bekerja ya untuk uang makan kamu sendiri gitu loh. Jadi kamu harus spesial teman-teman. Nah, jadi pesannya itu jangan menyerah. Terus yang kedua, mungkin jangan takut mulai dari bawah teman-teman. Justru orang-orang sukses yang kita kenal sekarang, yang direbut-rebut orang waktunya, itu adalah orang-orang yang mulai dari bawah teman-teman. Karena dia tahu proses jatuh bangunnya, dia tahu melewati seluruh apa yang dirasakan orang-orang di sana seperti itu. Nah, kemudian ketiga mungkin nikmati proses belajarnya. Mungkin memang bakal ada konflik itu wajar. Mungkin konflik itu bukan hanya dari internal tapi dari eksternal juga bisa. Nah, kita harus mempersiapkan diri untuk terus beranjak lebih dewasa lagi dari satu ke satu hal yang lain lagi. Dan terakhir mungkin dan justru dari situlah kita menjadi karyawan yang terbaik yang bakal bisa dipromosikan di sebuah perusahaan gitu. Mungkin untuk penutup, untuk sebagai dari motivasi ya teman-teman, bahwasannya kita masih muda nih. Jadi ada pepatah mengatakan bahwasannya kita tuh masih muda tuh masih ada 100 atau 1000 lah, 1001 jatah kegagalan. Jadi dihabiskan di masa muda, jangan sampai udah tua baru mulai bisnis, baru mulai jadi karyawan, gagal ternyata udah di umur sekian belum tercapai nih apa yang mau kita capai seperti itu. Setuju. Nah baik Kak, wah pembahasannya sangat membuka wawasan ya menurut kita teman-teman. Dari obrolan tadi kita bisa simpulkan bahwa menjadi karyawan itu bukan hanya soal bekerja, tapi juga soal sikap, tanggung jawab, dan kemauan untuk berkembang. Terima kasih banyak untuk kakak narasumber pertama Kak Saida dan Kak Ai narasumber kedua atas waktu dan sharingnya hari ini. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Jangan lupa dengarkan episode menarik lainnya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.